Salam Civitas Hospitalia Rumah Sakit Baptis Batu. Di tengah situasi dan kondisi masa transisi the new normal ini, kita diperhadapkan dengan situasi yang bisa saja membuat kita goyah. Namun kita meyakini bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Sungguh besar kesetiaan Tuhan. Mari kita akan mengikuti kapel virtual Rumah Sakit Baptis Batu dengan tema berakar dan berdasar di dalam kasih Kristus. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, berkenan Engkau hadir di tengah-tengah kami dan berkenan Engkau memimpin kapel virtual ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Janji setia Allah, kokoh selamanya, masih tetap tinggal terus bagi setiap kita. Mari bersama-sama kita pujikan masih tetap janji Tuhan. Sabdanya yang dinyatakan
Shalom Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, rekan sekerja di Rumah Sakit Baptis Batu. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang didasari dari Kitab Efesus pasal 3 ayat 16 sampai 21. Pada kali ini renungan yang akan saya sampaikan berjudul Berakar dan berdasar di dalam kasih. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan kali ini kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini, dan biarlah firman yang akan kami pelajari dapat kami tanamkan di dalam hati dan pikiran kami, dan akan menjadi bekal untuk kami menjalani baik itu kehidupan sehari-hari maupun di dalam pekerjaan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku, kita akan memulai dengan membaca firman tersebut. Efesus 3 ayat 16 sampai 21. Saya mulai dengan ayat 16. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun, sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, apa itu berakar? Kita akan mulai dengan memikirkan persamaan dan perbedaan akar dan dengan fondasi. Kedua hal ini sama-sama berada di dalam tanah. Tetapi apa bedanya? Dalam masa pandemik ini, saya berkesempatan untuk menghabiskan lebih banyak waktu saya di rumah, dan saya dapat memperhatikan hobi atau kesenangan suami saya, yaitu bercocok tanam. Salah satunya adalah melihat proses sebuah tumbuhan atau tanaman untuk dapat bertumbuh, mengeluarkan tunas, daun, bahkan bunga. Proses tersebut dimulai dengan menanam benih. Kemudian kami harus menyiraminya, harus membawa benih tersebut untuk mendapat sinar matahari yang cukup, harus menggemburkan tanah, dan lain sebagainya. Hal itu kami lakukan hari lepas hari, sehingga pada akhirnya mulai kelihatan tunas, kemudian bertumbuh, mengeluarkan daun, dan bahkan bunga. Begitu pula dengan akar yang dimaksud dalam ayat ini. Berakar di dalam kasih Kristus memerlukan proses. Tidak dalam sehari atau 2 hari akar itu dapat bertumbuh, tetapi diperlukan proses yang cukup sehingga akar bisa terus tumbuh ke dalam tanah dan berakar kuat. Bagaimana kita dapat memberikan proses yang baik supaya Kristus dapat berakar dan bertumbuh di dalam hati dan pikiran kita? Salah satunya adalah dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mendengar akan kebenaran firman Tuhan, dan yang terutama adalah berpengalaman dengan Tuhan, yaitu merasakan penyertaan Tuhan di dalam lika-liku hidup kita, sehingga kita bisa merasakan bahwa akar akan Kristus yang diam di dalam hidup kita dapat kokoh, tertanam, tertancap, dan tidak mudah goyah. Pada suatu kali kami ingin menebang
satu pohon yang kami anggap sudah tua dan akan kami ganti dengan tanaman yang lain. Ketika kami selesai menebang batang pohon tersebut, kemudian kami mendapati bahwa akarnya sangat kokoh masuk ke dalam. Sehingga dalam beberapa hari akar tersebut maksud saya masih dapat menumbuhkan tunas-tunas yang baru. Begitu pula akar yang dimaksud dan didoakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat ini. Doa Paulus menyatakan agar kita anak-anak Tuhan dapat berakar kuat di dalam Tuhan, walaupun di dalam kehidupan kita banyak sekali masa-masa yang silih berganti, baik itu masa yang penuh dengan sukacita, ataupun masa yang suram dan kelam. Kemudian kita akan masuk ke topik yang kedua adalah berdasar di dalam kasih. Dasar ibaratnya sama dengan fondasi suatu bangunan. Berdasar di dalam kasih Kristus artinya kasih Kristus menjadi dasar kita dalam menjalani hidup, menjadi saksi Kristus, dan dalam konteks kita bekerja di rumah sakit ini, yaitu menjadi dasar kita melakukan pekerjaan kita. Pekerjaan kita di rumah sakit adalah tentunya melayani pasien, tetapi kita juga bersinergi atau bekerja bersama-sama rekan sekerja kita untuk mencapai sesuatu hal. Saya kali ini berbicara dalam konteks persiapan akreditasi seperti saat sekarang ini. Alangkah indahnya bila kita melakukan tugas dan pemenuhan standar berdasarkan kasih Kristus. Kasih kita kepada pasien yang kita layani, kasih kita kepada sesama rekan sekerja kita, kasih kita kepada rumah sakit ini, di mana kita mengabdikan diri dan pekerjaan kita, dan tentunya kasih kita kepada Tuhan, karena Ia terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Dalam doanya, Paulus memohon kuat kuasa Roh Allah agar kita dapat memahami dan mengenal kasih Allah yang melampaui apa yang dapat kita doa dan pikirkan itu. Seperti tertulis di dalam ayat yang sudah kita baca pada ayat 19 dan 20. Dan ketika kasih Allah yang berakar dan berdasar kuat di dalam kita itu nyata, maka Allah sendiri yang akan menyempurnakan segala pekerjaan dan aspek kehidupan kita, tentunya hanya untuk kemuliaan Allah. Demikian kiranya firman yang kita pelajari bersama-sama pada hari ini dapat menjadi perenungan yang indah bagi Bapak, Ibu, Saudara dalam menjalani kehidupan kita selanjutnya. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus, kami mengucap syukur atas kesempatan di mana secara virtual kami boleh mempelajari sebagian dari firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk kami dapat terus berakar dan berdasar di dalam kasih, dan Kristus boleh nyata, diam, hidup di dalam kami, dan boleh kami saksikan baik dalam kehidupan kami sehari-hari, terutama di dalam pekerjaan kami di rumah sakit ini. Tolong kami Tuhan untuk kami terus dapat berpegang teguh pada kasih-Mu, sehingga kami bisa menjadi teladan-teladan dan saksi Tuhan kepada semua orang yang kami temui, baik itu pasien maupun rekan sekerja kami. Semua itu semata-mata hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus, Allah kami yang hidup. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Hari ini kami membawa beberapa pokok doa di tengah masa transisi new normal life yang akan kami bersama rasakan. Biarlah Tuhan terus menolong setiap aktivitas hospitalia Rumah Sakit Baptis Batu. Kami percaya bahwa perlindungan dan pertolongan Tuhan melingkupi kami semua. Hamba berdoa Tuhan untuk ketiga pemimpin kami, Tuhan terus memberkati dengan hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan, sehingga hal-hal
yang berkaitan dengan kemajuan rumah sakit. Tuhan akan tambahkan dalam kehidupan para pemimpin kami. Tuhan terus memberkati para karyawan rumah sakit kami, berikan perlindungan kepada kami dan keluarga kami dimanapun kami berada. Tuhan juga memberkati terus setiap para pasien dan keluarga pasien yang Tuhan percayakan buat kami. Bila kami melakukan tugas kami di rumah sakit ini dengan baik, dan pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memulai satu perkara yang baik di dalam kehidupan kami di rumah sakit, maka kiranya Tuhan akan menyertai dan menyempurnakan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini tim promosi kesehatan Rumah Sakit Baptis Batu ingin menyampaikan edukasi terkait cuci tangan yang benar sesuai dengan standar WHO. Berikut video edukasinya. Ada dua cara cuci tangan, yaitu menggunakan hand rub dan menggunakan sabun serta air mengalir. Waktu yang diperlukan untuk cuci tangan dengan menggunakan hand rub adalah 20 sampai dengan 30 detik. Sedangkan waktu yang diperlukan untuk cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir adalah 40 sampai dengan 60 detik. Kapan petugas kesehatan melakukan cuci tangan? 1. Sebelum kontak dengan pasien. 2. Sebelum prosedur tindakan aseptik. 3. Setelah prosedur atau resiko terpapar cairan tubuh pasien. 4. Setelah kontak dengan pasien. 5. Setelah kontak dengan area atau lingkungan sekitar pasien. Persiapan petugas: lepaskan cincin, gelang, arloji. Kuku harus pendek dan tidak memakai kuteks. Tuangkan 3 cc sampai 5 cc larutan antiseptik ke permukaan tangan. Gosok kedua telapak tangan hingga merata, gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan dan sebaliknya. Gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. Jari-jari sisi dalam dari kedua tangan saling mengunci. Gosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan sebaliknya. Terakhir, gosok dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Pertama, basahi tangan dengan air mengalir. Tuangkan 3 cc sampai 5 cc sabun cair untuk menyabuni seluruh permukaan tangan. Gosok kedua telapak tangan hingga merata. Lalu gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan dan sebaliknya. Gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. Jari-jari sisi dalam dari kedua tangan saling mengunci. Gosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan sebaliknya. Gosok dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Demikian edukasi terkait cuci tangan yang benar sesuai dengan standar WHO. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Ku berdiri atas janji Rajaku, puji syukur bagi Kristus ku seru. Sepanjang abad bergema nyanyianku, yakin akan janji penebus. Ku berdiri
Sungguh luar biasa. Kasih Tuhan menjadi kekuatan kepada kita sekalian dalam menghadapi semua situasi ini. Tentunya kita diberkati dengan kapel virtual pagi hari ini. Mari, Civitas Hospitalia Rumah Sakit Baptis Batu, hendaklah saudara berakar di dalam Dia dan memperoleh kekuatan dari Dia. Berusaha agar terus-menerus tumbuh di dalam Tuhan dan menjadi kuat serta bersemangat dalam kebenaran yang telah diajarkan kepada kita sekalian. Semoga hidup Civitas Hospitalia Rumah Sakit Baptis Batu berlimpah-limpah dengan sukacita dan rasa syukur atas segala yang telah dilakukan Tuhan kepada kita semua. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penyertaan di dalam kuasa Roh Kudus terjadi dalam kehidupan kita sekalian dari sekarang